Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita dipanjatkan kepada Tuhan, kita sudah bisa kembali lagi dikumpulkan pada saat ini untuk mengikuti program Kusapa Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Pada saat ini kita akan dipandu oleh Majelis Kolom 12 dan juga dari Komisi Kerja Bidang Multimedia. Saat ini sebelum kita melaksanakan program ini, kita akan buka dengan doa dan sekaligus kita akan membaca Alkitab. Saya persilakan kepada Ibu Melin Salensehe. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, sembah kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami, Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, untuk mengadakan program Kusapa. Bapa, saat ini kami akan memulaikan program Kusapa di saat ini. Untuk itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat, pengertian bagi kami, terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan materi nanti. Berkati program ini dari awal hingga akhir, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan yang ke-15. Lembaga Alkitab memberi judul Kebenaran karena Iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimanakah mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Demikian kita sudah mendengarkan doa pembukaan dan juga pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Roma 10 ayat 4 sampai 15. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi dengan tema yang diangkat oleh Gereja Masihi Injili di Minahasa, yaitu percaya kepada Kristus yang bangkit, diselamatkan, dan tidak dipermalukan. Saat ini dengan pembawa materi kita yaitu Pendeta Adi Regar MTH, kita akan mendalami materi ini dan kepada Bapak Pendeta dipersilahkan. Selamat malam semua. Selamat lagi kita bertemu dalam program Kusapa, yaitu kunjungan, pengembalaan, dan sharing.
yang diprogramkan lewat Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Saudara-saudara, dari tema yang ada bahwa percaya kepada Kristus yang bangkit, diselamatkan dan tidak dipermalukan. Dari tema ini tentu memiliki latar belakang sehingga diangkat menjadi pokok pembahasan yang ada. Yang pertama, bahwa ada pandangan iman kepada Yesus yang bangkit adalah hal yang mustahil atau satu kebodohan, atau dalam pemahaman yang ada dikala disampaikan, diberitakan, itu sangat memalukan. Yang kedua, ada pemahaman bahwa tidak ada manusia yang menjadi atau dijadikan Tuhan. Itu berangkat dari pemahaman jemaat mula-mula, apalagi lewat kepercayaan orang-orang Yunani, yaitu tentang dunia dan sorga yang tidak dapat disatukan. Yang ketiga, bahwa lewat tema ini mau mengingatkan bahwa dengan terus percaya bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, tidak akan dipermalukan, serta akan menikmati keselamatan. Yang berikutnya, bahwa bicara soal kepercayaan atau iman yang benar, hanyalah kepada Yesus Tuhan dan penyelamat. Dan itulah sebenarnya kebenarannya. Pembahasan tema yang ada ini, bahwa bicara soal percaya kepada Kristus, ada 3 hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, bahwa percaya bahwa, seringkali kita ingat bahwa ada pengakuan iman yang mengatakan, aku percaya. Jadi bicara aku percaya, dan aku percaya. Tetapi itu merupakan baru awal dari pemahaman tentang iman. Yang kedua adalah bahwa awalnya adalah percaya yang muncul di dalam hati, kemudian lewat kepercayaan itu akan menerima firman. Bahkan juga kebenaran dari firman, yakni lewat firman yang telah menjadi manusia. Dengan karya penyelamatannya, maka muncullah selain percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka percaya juga terkandung percaya menikmati atau beriman menerima firman dan kebenarannya. Yang ketiga, bahwa dikala sudah memahami hal itu, maka diajak untuk terus beriman, terus setia. Karena beriman atau iman itu atau kepercayaan terkait sekali dengan soal setia. Kemudian di tengah-tengah apa yang sudah dipahami lewat aku percaya, percaya bahwa, percaya kepada Yesus. Kemudian dalam suasana menerima pengajaran dan menerima firman itu dan Yesus itu sebagai sumber kebenaran, maka ada keselamatan yang terkandung atau dalam bentuk kuantitas dan dalam bentuk kualitas. Kemudian kepercayaan yang dimiliki yang dilandaskan pada 3 hal tadi, di saat disampaikan pasti tidak dipermalukan. Itu mengandung makna bahwa orang percaya kepada Yesus yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan,
dan bangkit adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kemudian kita masuk pada latar belakang dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Yakni yang pertama soal masalah eksternal. Itu masalah dari luar jamaat. Yakni terjadi pengusiran orang Yahudi dari kota Roma oleh Kaisar Romawi dengan adanya permusuhan dan perbedaan pemahaman antara Yudais dan orang Kristen. Yakni soal Taurat dan soal beriman kepada Yesus. Kemudian lumpuhnya perekonomian kota sebagai dampak dari pengusiran terhadap orang Yahudi. Mengingat bahwa pekerjaan utama orang Yahudi pada saat itu adalah pedagang. Kemudian setelah terjadi pergantian kaisar, maka orang Yahudi diundang, diajak untuk kembali ke kota Roma dalam rangka pemulihan perekonomian. Yaitu kembalinya orang Yahudi ke kota Roma lewat pemulihan ke ekonomi yang ada yang terjadi di awal pemerintahan Kaisar Nero. Masalah internal, bahwa di jemaat di Roma pada hakikatnya tidak didirikan oleh Paulus. Yang berikut bahwa Paulus rindu untuk datang ke Roma. Yang selanjutnya terdapat perbedaan pandangan antara Yahudi, Yahudi Kristen dan Yunani. Kita masuk pada pembahasan untuk ayat 4 dan 5. Ini mau menegaskan kepada kaum legalis atau orang-orang Yahudi dengan Tauratnya bahwa Kristus adalah akhir atau tujuan akhir atau pemenuhan, dalam bahasa Yunani disebut telos, dari hukum Taurat. Dan Kristus tidak dapat dibatasi dengan adanya hukum yang tak mampu dipenuhi, ditaati, dilaksanakan, diperbuat, dilakukan oleh manusia. Seperti hukum Taurat, pada hakikatnya dikala satu hukum saja tidak dapat dipenuhi, maka seluruh hukum gagal dilaksanakan. Dinyatakan bahwa Taurat telah digenapi oleh Yesus yang menjalani pelayanannya, yang menjalani kehidupannya, dan yang mengorbankan dirinya. Kemudian ayat 6 sampai 9 ada yang disebut kebenaran atau dikaiosumne. Yang saya gunakan di sini adalah aletheia. Oleh iman bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang sudah dinubuatkan dan dibangkitkan. Mengapa demikian? Itu terjadi karena ketaatan, ketulusan, dan kesetiaannya untuk menyelamatkan semua manusia. Seperti apa yang dikatakan bahwa Yesus yang adalah Tuhan bagi semua orang. Kemudian bahwa Yesus itu adalah firman dan itu nyata dalam kehidupan Yesus. Firman yang menjadi manusia. Bahwa dengan percaya mengakui Yesus adalah Tuhan, yaitu dengan menyerahkan hidup kepadanya
apapun konsekuensi yang terjadi, dihubungkan dengan kita yakini firman-Nya, tapi juga perbuatannya atau karyanya, maka konsekuensi yang ada kalau kita beriman, maka dengan menyerahkan dan mempercayakan diri kita hanya kepada Yesus. Yesus sebagai penyelamat dan tidak meragukan kuasa pertolongannya. Yang berikut, tetap berpegang teguh kepada Injil dengan konsekuensi yang ada, tantangan, pergumulan, dan seterusnya. Walaupun kita harus mati dan mati sakit. Yang berikut, bahwa dengan terus percaya kepada Yesus, dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam tantangan-tantangan yang ada. Yang berikut, dengan percaya kepada Yesus, tidak malu untuk menyampaikan Injil atau kabar baik. Ayat 10 sampai 15 terlihat di sana, untuk lebih khusus ayat 15 dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi tanggung jawab orang percaya kepada Yesus yaitu bicara tentang pengajaran yang harus kita berikan. Kemudian lewat pengajaran tentu akan nampak lewat perbuatannya. Karena itulah Yesus mengajar tapi juga menyatakan perbuatannya atau karyanya. Dan itu haruslah disampaikan kepada semua orang. Yang berikut, bahwa Injil harus tertanam dalam orang percaya, yakni lewat ungkapan yang dinyatakan bahwa melalui mulut, namun lewat percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan seterusnya. Dengan mengingat pernyataan bahwa lewat keyakinan iman yang dipengaruhi oleh orang-orang Yunani, maka akan muncul pemikiran bahwa bolehkah Yesus dikembalikan ke bumi? Atau bolehkah Yesus naik ke sorga? Ini persoalan yang memang sangat sulit untuk dipahami. Oleh sebab itu, lewat ayatnya yang ke-6 dinyatakan bahwa kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Itu tidak dapat dipahami dari pandangan orang-orang Yunani. Sehingga penegasannya kepada mereka yaitu yang saya sebutkan sebenarnya kaum lisensi yang dipercayakan, yang diberikan lewat baptisan yang ada. Kemudian tugas membawa kabar baik tentu kalau di masa itu disebut utusan Injil atau para rasul. Kita tiba pada makna dan implikasi bahwa hukum Taurat sudah tergenapi di dalam Yesus. Pengajaran dan karya yang menyelamatkan manusia yang tak mampu melakukan hukum Taurat itu. Yang berikut, memahami bahwa manusia tak mampu untuk menyelamatkan diri dari Tuhan karena dosa.
Maka lewat pengorbanan Kristus, maka kita boleh menikmati kebebasan karena penebusan melalui Imam Agung yang tidak menyediakan korban, tetapi dia sendiri menjadi korban penghapus dosa. Yang berikut, bahwa dengan kebenaran atau dengan memahami Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya, didasarkan pada iman yang benar. Artinya mau dinyatakan, seringkali kita mengatakan bahwa marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan. Yang seringkali terjadi demikian. Itulah kebenaran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh misalnya hamba Tuhan ini. Padahal itu bukanlah suatu kebenaran. Mengapa? Karena setiap teks di dalam kitab dia mempunyai konteks. Tadi saya sudah memaparkan tentang konteks eksternal dan konteks internal. Salah satu contoh yang seringkali orang gunakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apa sih yang mampu manusia tanggung? Tentu seringkali orang bilang, oh mau bersaksi jo supaya karena mampu menanggung. Umur saja, sehasta saja tak dapat ditambahkan oleh manusia. Padahal itu soal konteks menggunakan berkat Tuhan atau soal ekonomi yang diolah secara baik. Itu salah satu contoh. Kemudian iman yang benar dilihat dari pengakuan. Kemudian terwujud karena memiliki fondasi, yaitu firman dan karya Yesus. Selanjutnya, firman itu tertanam di dalam hati. Kemudian dia bertumbuh, berkembang dalam pengajaran yang dia terima. Dan lewat pengajaran itu, maka pasti dia akan berbuah dalam kehidupan keseharian. Hal ini mau menyatakan bahwa dikala firman itu sudah tertanam di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka dibekali lagi dengan pengajaran-pengajaran untuk beriman yang benar, pasti dia akan berbuah dalam keseharian. Yang berikut, bahwa gereja bertugas untuk menaburkan, untuk mengelola, untuk merawat pertumbuhan firman itu. Sampai pada buah yang benar dengan menyampaikan kabar baik. Saya mau nyatakan bahwa kalau sudah berbuah, berarti itulah bagaimana dia menyampaikan kabar baik yang dia imani kepada orang lain. Yang berikut, bahwa warga gereja yang berbuah, dia tampil dewasa dalam iman dan siap menjadi firman yang berjalan dalam situasi dan keadaan. Mengapa demikian? Menurut Paulus dalam konteks lain dia bicara soal kamu adalah surat-surat Kristus. Bukan ditulis di batu nisan, tetapi surat-surat yang ditulis di dalam loh hati kita. Demikianlah pembahasan kita, dan biarlah lewat pembahasan ini kita akan memahami dengan benar makna dari penderitaan, dari salib, tapi juga dari pengorbanan Kristus yang dianggap orang lain sebagai kebodohan dan yang memalukan, tapi juga dia yang bangkit untuk kebenaran dan kemenangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Setelah pembahasan tadi, kita melihat ada di Jemaat Roma terbagi atas dua, kebenaran dari Yesus Kristus dan kebenaran dianggap dari hukum Taurat. Apa sebenarnya perbedaan antara kebenaran berdasarkan hukum Taurat dan kebenaran berdasarkan iman menurut Paulus dalam pembahasan kita malam hari ini? Itu saja Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Pemuda Jo yang boleh bertanya. Yang sebenarnya ada 3 hal, yakni kebenaran berdasarkan hukum Taurat, kemudian kebenaran berdasarkan Yesus Kristus, tapi juga kebenaran menurut cara pandang filosofi yang memang berangkat dari Heraklitus yang dianggap sebagai penemu logos. Logos dilihat sebagai kebenaran itu sendiri. Sehingga kalau dari kacamata Yunani, mereka memahami bahwa kebenaran itu adalah pengetahuan. Sehingga dikatakan di sini bahwa dalam tema dengan percaya kepada Kristus yang bangkit tidak dipermalukan. Kenapa? Terjadi hal yang tidak dapat atau menurut mereka mustahil, penyatuan antara Tuhan dan yang namanya manusia. Ada pandangan-pandangan soal itu yang banyak tertarik dengan itu. Sehingga bicara Tuhan yang disalibkan atau Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit adalah hal yang mustahil. Kemudian dari pandangan Paulus dengan pengalaman historisnya bahwa dia yang dulunya sebagai penganiaya mau menyampaikan bahwa pengalaman historis dia percaya benar bahwa Tuhan itu adalah ada dan itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Itu yang menjadi persoalan utama. Itu dari kekristenan bahwa kebenaran utama adalah Yesus itu sendiri yang sebenarnya disebut sebagai logos menurut Injil Yohanes. Kemudian bicara soal kebenaran menurut hukum Taurat, bahwa saya memberikan kode tadi bahwa itulah yang namanya legalistik. Bahwa sebagai umat Tuhan, umat yang dipilih dipanggil langsung oleh Tuhan dan diberikan hukum. Maka mereka merasa bangga bahwa itulah sebenarnya kebenaran. Tetapi menurut Paulus bicara soal kebenaran, ternyata konteks hukum Taurat itu tidak ada manusia yang dapat memenuhi itu. Melakukan hukum Taurat itu. Kenapa? Lewat melakukan hukum Taurat, menurut Paulus, Taurat akan mengenal dosa. Mengapa demikian? Panjang bahwa dikala tidak ada hukum Taurat, manusia tidak tahu bahwa itu dosa. Contoh, jangan mencuri. Dulu orang mencuri dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Orang anggap tidak melakukan kesalahan. Tetapi dikala ada hukum Taurat, maka mencuri itu dilarang. Tetapi di satu sisi, kalau orang melihat tentang hukum itu, kemudian dibandingkan dengan cerita-cerita yang Yesus laksanakan, bahwa penyembuhan di hari Sabat. Ini soal hukum Taurat. Tidak bisa dilaksanakan.
Tetapi Yesus melaksanakan itu karena kasih-Nya untuk menyelamatkan. Atau di satu sisi, hukum Taurat bicara jangan berzina. Yesus tampil dengan penegasan sebagai iman kita kepadanya. Sedangkan hanya melihat kemudian ada getaran, maka engkau sudah berzina. Jadi model-model begitu soal kebenaran. Jadi ada 3 kebenaran. Kebenaran lewat logos yang saya katakan di sini adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan, tapi juga kebenaran di dalam Yesus yang dianggap sebagai kebodohan dengan apa yang dia laksanakan, dia alami, dia jalani. Tetapi kebenaran di satu sisi, bahwa kebenaran lewat hukum Taurat dijelaskan dan ditegaskan bahwa hukum Taurat sudah terpenuhi dan dipenuhi serta digenapi seperti pernyataan Yesus. Aku datang bukan meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin bukan juga pertanyaan tapi sebagai masukan dengan tema yang nanti dalam perjalanan di minggu yang akan berjalan ini, yaitu tentang percaya kepada Kristus yang bangkit, diselamatkan dan tidak dipermalukan. Ya. Kalau di konteks Roma 10 ayat 4 sampai 15 tadi tentang kebenaran karena iman. Mungkin saya menyoroti tentang kondisi gereja saat ini, khususnya Gemim. Semakin hari semakin seperti tidak memiliki apa yang disebutkan dengan tidak ada kepercayaan lagi kepada kepala gereja, kepada Yesus Kristus, yang ditampilkan oleh beberapa orang yang menamakan diri sebagai, mohon maaf, sebagai pendeta Gemim. Hari-hari pergi di satu tempat, seolah-olah tidak ada pelayanan di jemaat yang begitu banyak persoalan. Apakah ini mereka memahami benar tentang dalam Roma 10 ayat 4 sampai 15 ini tentang kebenaran karena iman? Persoalan yang dihadapi oleh Gemim sekarang ini adalah suatu persoalan yang tentu ada alasan-alasan yang membuat sehingga proses hukum berjalan. Dan kebenaran nanti akan muncul ketika di pengadilan. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh beberapa hamba-hamba Tuhan yang setiap hari menghiasi media sosial di daerah kita Sulawesi Utara ini, justru kalau saya lihat sesuai tema ini dikatakan bahwa percaya kepada Kristus yang bangkit, diselamatkan dan tidak dipermalukan. Harusnya benar-benar tema ini menjadi kekuatan warga gereja, khususnya Gemim. Sebab apabila di dalam konteks ini justru tabu balik, ya tabu balik, kita tinggal dipermalukan, seolah-olah gereja tidak punya kekuatan, tidak punya pegangan, sehingga seolah-olah maka ada hamba-hamba Tuhan, dalam hal ini pendeta, mengajak umat datang, tidak mempercayakan kepada mereka yang berwenang untuk nanti, toh belum juga kuat, ya, pengadilan belum, nanti pengadilan akan menentukan benar atau tidak. Justru di posisi ini sebagai warga gereja, dalam hal ini Gemim, harusnya di tengah-tengah untuk menantikan kebenaran dalam tanda kutip hukum akan ditentukan di pengadilan. Kalau orang masuk dalam ranah ini
Sebagai saya perhatikan ada ketua wilayah, ketua jemaat datang berbondong-bondong berulang dan mengajak jemaat datang ke kepolisian. Apakah pekerjaan pelayan hamba-hamba ini hanya itu? Sementara di jemaat-jemaat pasti banyak pergumulan. Apakah ini bukan yang akan disebut dengan mempermalukan diri? Padahal kita sekarang kalau orang percaya kepada Kristus yang bangkit, diselamatkan, ya, dan tidak dipermalukan, itu Tuhan Yesus sudah tunjukkan. Tapi sekarang semua rupa tabu balik, justru kurang bikin malu kalau dalam tanda kutip jemaat Tuhan yang melihat persoalan ini di tengah-tengah, nanti toh pengadilan yang akan menentukan. Ya, ini pengadilan dunia memang, tetapi kita punya pengadilan di akhirat, yaitu kepada Tuhan yang akan menentukan kehidupan nanti. Nah, ini yang mau saya katakan, bahwa sejauh manalah kita sebagai warga gereja memahami tema ini dalam konteks persoalan sinode gemim yang sedang kita geluti, yang sedang kita hadapi. Kita sebagai warga gereja, saya yakin mayoritas jemaat gemim menyerahkan sepenuhnya pada kondisi yang sedang jalan. Dan saya yakin banyak jemaat yang berdoa supaya keadilan nanti akan dinyatakan pada saat pengadilan. Dan saat itulah kebenaran, dalam tanda kutip kebenaran sejati pada persoalan ini akan ditentukan. Tetapi ketika kita mendahului, mengajak seolah-olah ini ada pegangan enggak ini hamba-hamba Tuhan ini? Soal ada ketua wilayah di situ, soal ada ketua jemaat di situ, penatua, diakin dan sebagainya. Ada pegangan enggak? Menggambarkan bahwa dalam tanda kutip, saya katakan lagi tanda kutip, bahwa inikah jemaat gemim yang dewasa? Kasihan nih jemaat yang so dewasa, benar-benar dewasa. Tuh. Mungkin ada di kota, mungkin ada di pinggiran atau di pedesaan, justru memahami benar tentang keyakinan sesuai tema ini, bahwa dia percaya kepada Kristus yang bangkit, diselamatkan dan tidak dipermalukan. Tetapi sebaliknya, para petinggi-petinggi gereja kita, kelompok-kelompok tertentu mau justru mempermalukan diri gereja itu sendiri, mempermalukan keyakinan. Saya boleh katakan mempermalukan keyakinan, ya, karena di media sosial terus beredar setiap waktu ada ini, apalagi ada sosok-sosok tertentu yang menurut saya tidak pada tempatnya, statement-statement yang boleh saya katakan itu hoax itu. Contoh, membawa nama-nama Kapolda sedemikian rupa dapat, ternyata setelah diklarifikasi oleh hamba Tuhan yang lain tidak demikian, itu hoax. Berarti mempermalukan, ya, mempermalukan diri sendiri. Nah, membawa di mana ini gereja ini kalau begini? Seorang hamba Tuhan, ketua wilayah, ketua jemaat dan sebagainya yang seolah-olah mau menyatakan bahwa mereka lah yang benar dalam masalah ini, sehingga akhirnya jemaat diombang-ambingkan. Nah, karena itu saya yakin banyak warga gereja masih Injili Minahasa, baik di kota maupun di pedesaan atau dimanapun mereka berada, selalu mendoakan proses ini supaya berjalan dengan baik, dan nanti pengadilan akan menentukan kebenaran yang sejati dalam proses ini. Itu sebetulnya. Jadi mungkin itu pendeta sebagai masukan saja kepada kita warga gemim. Mari kita saat ini bukan terpuruk, tapi dalam persoalan yang harus introspeksi diri lagi, baik hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Demikian, terima kasih. Masukan, tetapi dari sisi lain kita diberikan logos pengetahuan yang seringkali boleh kita lihat atau boleh kita pahami dari pernyataan ayatnya yang ke-6 soal kebenaran karena iman, tetapi digunakan kata jangan. Jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke sorga, karena tidak ada orang yang akan memahami hal itu selain Allah yang melaksanakan itu.
yaitu membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Apakah manusia mampu? Jadi logos itu pengetahuan yang dilaksanakan, diterapkan dalam keadaan. Tetapi yang mau dinyatakan di sini bahwa ayatnya yang ke-8 bicara firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam tubuhmu dan di dalam hatimu. Kemudian dilanjutkan dengan bicara soal kebenaran itu, yakni kalau kebenaran tidak ada yang menyampaikan, maka kebenaran itu tidak jadi benar. Jadi perlu disampaikan, tetapi apakah yang akan kita gunakan? Logos yang dipahami dalam bahasa bahwa firman yang menjadi manusia, atau logos dalam arti ilmu pengetahuan. Maka kalau dia muncul, maka kaum pengadilan atau yudikatif, tentu mereka di satu sisi akan menggunakan logos tentang bagaimana itu keadilan. Logos dalam arti pengetahuan. Tetapi di satu sisi kita bicara logos adalah firman yang menjadi manusia, dan itulah firman yang akan kita sampaikan. Dalam pemahaman ini tentu saudara-saudara kita mungkin dalam perisai kegiatan mereka soal bahasa teman sekerja, dari segi kelembagaan itu ketua kami dan hal-hal lain. Tinggal kita melihat apakah yang dinyatakan itu logos yang adalah firman, atau logos dalam bahasa pengetahuan. Jadi ilmu yang didapat dan diterapkan lewat kejadian-kejadian yang viral sekarang lewat soal dana hibah. Jadi perlu kita membedakan. Dan itu juga merupakan sesuatu yang harus diingat oleh teman-teman sekerja, bahwa di satu sisi sudah dinyatakan melalui pengetahuan, biarlah hukum itu berjalan dalam proses-proses yang ada. Tetapi di satu sisi, maka janganlah meredam akan logos yang adalah firman yang sudah tertanam di dalam hati. Kemudian dikatakan di sini bahwa kalau tidak ada yang akan membawanya, bagaimana mereka percaya? Kalau tidak ada yang memperdengarkan, bagaimana mereka percaya? Dan diakhiri dengan bahasa, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, asal benar demikian. Bahwa itulah kabar baik yang mereka bawa karena proses. Saya menggunakan kata tanda kutip, yaitu logos. Logos pengetahuan dan logos firman itu sendiri. Makasih. Sekarang kita akan menutup sesi program Kusapa kita pada saat ini, dan kita akan menutup dengan doa sekaligus doa persembahan. Saya persilakan kepada Diaken kolom 12. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa di surga. Pada saat ini kami sudah melaksanakan program Kusapa. Bapa di surga, setiap apa yang kita sudah dengar, kita percaya itu firman yang berasal daripadamu. Untuk itu Bapa di surga, jadikan kami senantiasa taat dan setia dalam pergumulan kami, seberat apapun itu. Dan jadikanlah kami Bapa surat-surat Kristus yang terbuka bagi umatmu yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga,
Pembawa materi pada saat ini Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Tuhan Yesus berkati dia, Tuhan Yesus memberikan apa yang dia butuhkan. Dan biarlah namamu selalu dipuji, disembah dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami akan berdoa untuk persembahan yang kami sudah beri. Diberkatilah persembahan yang kami sudah beri itu. Biarlah Bapa berkenan di hadapan-Mu. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian program Kusapa kita pada saat ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta Adri Regar MTH yang sudah membawa materi pada saat ini. Dan juga kepada audiens yang sudah bisa hadir dan memberikan masukan dan juga pertanyaan. Dan juga kepada pihak-pihak yang sudah mendukung program ini, terima kasih. Dan sampai jumpa dalam program Kusapa ke depan. Terima kasih.